Minggu 1 Agustus 1954, Indonesia memiliki pesawat tempur pertama buatan putra bangsanya sendiri. Pesawat single seater yang dilengkapi senjata otomatis untuk menembak dari udara ke darat. Pesawat yang dirancang sebagai pesawat anti-gerilya itu diberi nama Sikumbang. Pesawat Sikumbang diuji coba pertama oleh pilot berkebangsaan Amerika, Kapten Powers, di atas Lanut Hussein Sastra Negara dan sekitarnya. Keberhasilan penerbangan Sikumbang mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Majalah penerbangan Amerika, Aviation, serta majalah Inggris, Flight, juga majalah dari Filipina dan Jepang, mengulas kehebatan pesawat Sikumbang. Bahkan pesawat tempur dengan nomor registrasi NU-200 ini telah masuk dalam Guinness of the World Aircraft pada saat itu. Nomor registrasi NU-200 menunjukkan kekuatan motor yang digunakan, 200 daya kuda. Sedangkan inisial NU berasal dari nama perancang dan pembuatnya. Ia adalah Nurtanio Pringgo Adisuryo. Nurtanio adalah seorang perwira Angkatan Udara yang mempunyai visi jauh ke depan. Nurtanio bersama Wiweko, bersama Yum Sumarsono, dan beberapa perwira lainnya sudah memikirkan pada tahun itu, pada tahun 50-an, tahun 60-an, sudah memikirkan bagaimana membangun Angkatan Udara sebagai satu angkatan, sebagai satu Air Force, sebagai satu kekuatan udara yang merupakan bagian dari National Air Power, dari satu negara kepulauan yang tidak hanya letaknya strategis, tetapi juga bentuknya berupa negara kepulauan yang tersebar. Kenapa saya katakan dia sudah memikirkan? Beberapa perwira yang dipelopori Nurtanio untuk memikirkan Angkatan Udara sebagai bagian yang utuh dari National Air Power, karena dia sudah memikirkan bagaimana membuat pesawat. Jadi tidak hanya memelopori, tapi dia sudah memikirkan bahwa Indonesia harus mempunyai kemampuan memproduksi pesawat terbang. Pada waktu itu yang saya ingat, beliau memang hampir mengkonsentrasikan diri di hanggar untuk pertama kali mendesain, kemudian memproduksi, dengan kurang lebih ada 20 orang yang menjadi pembantu almarhum untuk mewujudkan menjadi satu pesawat aluminium pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Karena pada waktu itu bangsa kita hanya mencoba merawat pesawat-pesawat bekas buatan Belanda dan Jepang, tapi atas kemauan, iktikat, dan dedikasi daripada almarhum ingin membuktikan bahwa bangsa kita pada waktu itu mampu untuk bisa membuat pesawat sekelas dengan yang ada di negara-negara lain. Nurtanio Pringgo Adisuryo adalah pemuda Indonesia yang lahir di Kandangan, Kalimantan, 3 Desember 1923. Berdasarkan namanya, Nurtanio dalam bahasa Jawa berarti bertanilah. Sang ayah berharap anak ketiga dari 12 bersaudara ini mampu berkembang di bidang pertanian.
Namun kecintaannya terhadap dunia dirgantara membawa Nurtanio memilih melanjutkan pendidikan di bidang teknik penerbangan. Nurtanio percaya suatu saat kelak Indonesia mampu membuat pesawatnya sendiri. Yang saya pahami dan saya mengetahui dari sejak muda, beliau itu sangat-sangat antusias terhadap dunia kedirgantaraan, dari hal-hal kecil, dari membangun, mendesain, dan apabila perlu membuat desain pesawatnya sendiri, dan selalu mengutamakan bahwa apa yang dia ciptakan itu harus berhasil. Kekuatan dan keinginan, antusiasme yang sangat besar bagi generasi muda pada waktu itu mengilhami dia mengajak beberapa kawan, beberapa temannya untuk bisa membantu almarhum untuk bisa mewujudkan cita-citanya membuat pesawat ciptaannya sendiri, dan kalau bisa pada waktunya menerbangkannya sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946, Nurtanio bergabung di bagian rencana dan konstruksi Tentara Keamanan Rakyat. Nurtanio dilantik dengan pangkat Opsir Muda Udara 2 pada masa itu. Bersama Wiweko Supono, Nurtanio merancang bangun pesawat yang bernama NWG-1 atau Nurtanio Wiweko Glider 1. Pesawat ini merupakan pesawat terbang tanpa motor. Pesawat NWG-1 berbahan dasar kayu jamuju yang tumbuh di daerah Malang dan sebagian lainnya menggunakan kayu bekas pesawat Jepang. Keberhasilan Nurtanio membuat 6 pesawat NWG-1 membawa Nurtanio ditugaskan untuk belajar teknologi pesawat di VT Institute of Technology Manila, Filipina. Nurtanio begitu juga, dia bisa memadukan pengalaman, obsesi, dan pengetahuan yang dia miliki dengan keberadaan pada waktu itu ya. Anggaran nggak ada, apa nggak ada, semuanya dia itu hanya kemauan yang kuat yang bisa kemudian dituangkan dan dia bisa membuat pesawat terbang yang dipakai, yang udah sempat dipakai di flying school di Curug Flying School di Kalibanteng dulu oleh Angkatan Darat, dan kita juga udah menggunakan itu. Dan kalau kita lihat di buku Jane's The World Aircraft pada tahun 60-an itu masuk di situ, itu dia masuk dalam the global record dari aircraft production, international aircraft production. Dia sudah dimasuk radar monitor dari pengembangan produksi pesawat terbang. Jadi sangat luar biasa itu sebenarnya. Sejarah mencatat sejak Orville Wright dan Wilbur Wright atau yang dikenal dengan Wright bersaudara berhasil melakukan penerbangan pertama pada tanggal 17 Desember tahun 1903 di Kill Devil Hill, Carolina Utara. Pesawat makin berkembang menjadi temuan baru yang dibutuhkan oleh manusia juga dunia. Perkembangannya pun sampai ke Indonesia. Pada tahun 1904, seorang Belanda, Insinyur Onen, melakukan penelitian terbang layang dengan bahan baku bambu di Sukabumi. Pada tahun 1918, di era pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda melakukan rancang bangun pesawat mirip Avro 504 buatan Kanada di pabrik pesawat terbang Sukamiskin, Bandung. Tahun 1920, pemerintah Belanda menentukan Kampung Andir sebagai lokasi lapangan terbang baru menggantikan Sukamiskin. Pada 1 November 1928, perusahaan penerbangan kerajaan Hindia Belanda, KNILM, membuka lapangan Andir menjadi rute terakhir penerbangan Hindia Belanda.
yang berperan penting pada saat itu. Sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya yang mungkin membawa bangsa Melayu ini melihat pesawat pertama kali adalah mungkin orang Belanda sendiri kan. Waktu itu ketika kita masih dikuasai oleh Belanda, Belanda melihat bahwa pesawat terbang adalah satu yang cocok untuk wilayah Indonesia, untuk menguasai wilayah Indonesia sebesar ini. Ya. Mereka yang membawa teknologi itu ke sini. Tapi yang menarik dari situ adalah ternyata pesawat itu pada masa itu dibuat dari kayu, mungkin bahannya dari kulit, ya, dan Anda tahu bahwa itu barang-barang natural lah gitu ya, dimana kalau di Eropa maupun di Amerika tingkat kelembabannya berbeda. Pesawat itu diimpor, boleh katakan dibawa ke Indonesia untuk bisa digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Suddenly mereka sadar bahwa ini dibutuhkan modifikasi, adaptasi. Ya. Nah jadi bangsa Indonesia pertama kali, ini pertama kali ada pesawat bisa terbang ya, boleh katakan maka itu disebut sebagai mesin terbang pada saat itu. Tapi kemudian bangsa Indonesia melihat bahwa mesin terbang ini adalah betul-betul satu mesin, satu yang adalah karya manusia, adalah ketika pesawat itu digunakan, kemudian mulai bisa dikutak-atik gitu, diperbaiki atau di-adjust, atau kayunya waktu itu karena kena distorsi sedikit, karena kena humidity, mesti diperbaiki, propeller rusak, sehingga mesti dan sebagainya. Kita semua jadi belajar teknologinya. Sejarah Indonesia yang erat dengan kedirgantaraan membuat Nurtanio memiliki visi perjuangan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada jasa penerbangan negara lain. Nurtanio pun yakin, kelak Indonesia harus memiliki pesawat terbang buatan sendiri. Memang kadang-kadang itu berawal dari mimpi. Berangkat dari situ, beliau ingin mencoba mewujudkan mimpi-mimpinya itu menjadi kenyataan. Pesawat-pesawat apa yang diciptakan, apa yang diperbuat dan menjadi itu rata-rata memang masih pesawat-pesawat kelas awal, kelas pemula. Tetapi dari situlah kelihatannya almarhum mulai melangkah untuk bisa menjadi seorang inovator, seorang inovasi dalam dunia penerbangan. Kalau kita lihat Pak Nurtanio, beliau ingin bahwa industri penerbangan atau kita menguasai teknologi penerbangan itu sangat tinggi. Kita dimulai mungkin waktu di Jogja, Nurtanio dengan Pak Wiweko membuat pesawat dengan mesin Harley Davidson, pesawat glider dengan tenaga mesin. Kalau kita lihat pesawat itu, kalau sekarang kita bandingkan, ini mungkin pesawat yang sangat-sangat sederhana. Tapi pada saat itu, mesin yang dia punyai hanya mesin Harley, dan selainnya dia desain sendiri. Nah, beliau mendesain juga pesawat-pesawat seperti belalang dan lain-lain, si kumbang. Itu kalau kita lihat fasilitas yang ada pada waktu itu mungkin kalau kita lihat sekarang sangat-sangat sederhana atau bisa dibilang sangat-sangat primitif. Tapi dengan keinginan beliau bahwa teknologi atau kemampuan dirgantara ini harus ada di Indonesia, beliau mendesain bersama-sama timnya, mendesain pesawat, membuat pesawat itu, dan bahkan beliau sendiri juga menerbangkan pesawat itu. Ini untuk membuktikan bahwa kepada orang lain pesawat itu bisa diterbangkan. Jadi beliau juga mengambil risiko untuk menerbangkan pesawat itu. September 1950, setelah pulang belajar dari Manila, Nurtanio kembali ke Indonesia. Ia ditugaskan di Jawatan Teknik Udara yang membawahi bengkel
dan keinginan dari almarhum untuk membangun dan membuat pesawatnya sendiri. Bahkan dari universitinya sendiri itu sangat membanggakan, karena pada waktu itu sangat jarang anak-anak yang sekolah di sana setelah kembali ke negaranya itu mampu untuk membangun dan membuat pesawat. Tetapi ini sudah dibuktikan oleh almarhum, sehingga ini menjadi kebanggaan daripada universitinya, sehingga pada waktu itu sampai menghadiahkan Dr. Honoris Causa mengenai aircraft dan engineering untuk almarhum. Keberhasilan pesawat si Kumbang diteruskan dengan lahirnya pesawat belalang. Pesawat ini termasuk jenis pesawat latih yang dipergunakan bagi Sekolah Penerbangan Angkatan Darat di Semarang. Kehadiran pesawat belalang 90 membuat Komando Pendidikan Auri pada saat itu ingin memesan 50 pesawat belalang menggantikan pesawat latih Piper Club yang sudah mulai tua. Selanjutnya lahirlah pesawat olahraga Kunang yang selesai pada tahun 1958. Pesawat ini dibuat dari bahan kayu dengan menggunakan roda pendarat memakai ban skuter. Mesinnya menggunakan mesin mobil Volkswagen. Nurtanio juga membuat pesawat yang ditujukan untuk penyemprotan hama. Pesawat rancangan Nurtanio ini dibuat pada tahun 1964. Nurtanio berupaya memadukan teknologi pesawat terbang dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Kalau ciptaan Pak Nurtanio sebetulnya banyak. Ada si Kumbang, ada belalang, ada kepik, ada Giro, ada hovercraft dan sebagainya itu. Kemudian ada kursi terbang. Itu semuanya ide-ide dari Pak Nurtanio. Contoh, belalang itu adalah untuk pilot training. Pilot training itu sudah selesai berapa 9 pesawat belalang itu diserahkan, customernya adalah Angkatan Darat. Itu dipakai pilot training di Semarang di landasan Madiani. Itu dasar sebagai penerbang di Angkatan Darat itu. Untuk Wilga itu adalah Glatik. Nah, Glatik itu setelah ada tanda tangan kerjasama dengan Polandia. Nah, kemudian ditransfer. Nah, di situ saya mulai bicara. Saya ikut di dalam menyiapkan perangkat production line-nya gimana, manufacturing-nya gimana. Nah, nih, sekarang bicara mengenai manufacturing, itulah yang dihabiskan manusianya. Kalau manusia sebagai mendirikan persiapan industri penerbangan, itu harus ada engineering, harus ada qualification, quality control, ada production control, ada prosesnya, ada manufacturingnya, dan ada orang-orang yang sudah siap pakai tadi. Ini yang pendidikan tadi. Pertama, short take off landing, itu sudah jelas. Short take off landing karena dia high wing, ya high wing itu mendapatkan lift yang paling besar sekali walaupun dia single engine. Kejeliannya Pak Nurtanio dulu engine itu bukan Amerika punya Polandia. Pak Nurtanio jeli bahwa diganti, dimodifikasi jadi Continental engine di sini di Limur itu. Nah di situ RPM tinggi. RPM tinggi mendapatkan popor yang besar, akibatnya speednya tinggi, liftnya cepet. Nggak sampai 50 meter, dia udah airborne di sini. Itu salah satu. Kemudian productionnya dari Virga ini, Glatik di kita, versi militer bisa, versi ambulans bisa, spraying, penyemprotan, itu. Kemudian jarak dekat antar daerah.
vision, ya. Kalau orang mempunyai visi, maka dia tidak berpikir kosmetik. Dia berpikir down to earth, dia berpikir realita. Jadi apa sebenarnya yang memang kita butuhkan, dan apa yang sebenarnya memang kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Jadi sama jauh sekali dari kosmetik, jauh sekali dari untuk bagus-bagusan, untuk jago-jagoan, dan untuk action, tidak. Tapi betul-betul dia adalah mempunyai pemikiran yang pada sesuatu ide yang memang sebenarnya satu kebutuhan dari satu negara kepulauan yang besar, satu negara kepulauan yang pasti dengan bentuknya seperti itu membutuhkan air transportation. Jadi kalau kita bicara tentang pesawat terbang adalah pesawat yang sangat multipurpose, ya. Di Amerika orang baru sadar ternyata angkutan sistem transportasi yang paling efisien adalah pesawat terbang. Setelah Wright Brothers menemukan pesawat terbang, kemudian yang dikembangkan sangat menonjol pada waktu itu adalah untuk pos, ya, untuk pos. Pos itu maknanya adalah komunikasi. Komunikasi ternyata dengan pos yang diantar dengan angkutan udara, ternyata speednya tinggi, bisa cepat, sehingga orang kemudian berpikir bagaimana kalau orangnya juga bisa bergerak. Jadi jadilah dia menjadi sistem transportasi yang sangat diandalkan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bahwa di negara kepulauan ini kita sangat membutuhkan air transportation. Mengapa? Yang paling efisien adalah air transportation. Tetapi sebuah pesawat tidak hanya untuk air transportation. Kenapa? Dalam konteks Indonesia sebagai negara agraria, dia juga mungkin bisa berperan dalam pengembangan pertanian misalnya. Kalau kita nyemprot-nyemprot dari di bawah aja, itu kan kurang efisien, ya. Kalau bisa dipakai dari udara kan itu juga lebih bagus. Pada waktu itu di dunia belum banyak negara yang menggunakan pesawat terbang itu sebagai penyemprot hama, dan kita sudah termasuk salah satu salah satu negara yang turut merintis bagaimana peran pesawat terbang dalam pengembangan negara-negara agraris, dalam pengembangan agraria, dalam pengembangan pertanian. Nurtanio Pringgo Adisuryo merupakan sosok yang pendiam dan tekun dalam bekerja. Nurtanio menikah di usianya yang ke-30 dengan seorang gadis bernama Nani Partini. Mereka dikaruniai 3 anak. Kecintaan Nurtanio terhadap kedirgantaraan membuat nama-nama anaknya tak luput dari unsur dirgantara. Bambang Aviantoso, Budi Aurianto, dan Rini Nuraini. Kecintaan almarhum Bapak Nurtanio terhadap kedirgantaraan itu sudah terlihat dari sejak kecil. Yang saya tahu dan saya baca dari literatur dari sejak kecil, dari zaman mahasiswa dan semasa masih sekolah, sudah rajin untuk merakit pesawat-pesawat model atau membuat pesawat-pesawat model untuk bisa diterbangkan. Sampai-sampai saking atau kecintaan beliau terhadap membangun pesawat-pesawat itu, kadang-kadang sampai lupa akan makan siang atau hal-hal yang menyangkut mengenai ya kondisi sehari-hari lah. Selalu itu terlewati, padahal sudah sering diingatkan, sehingga kita melihat bahwa begitu besarnya antusiasnya almarhum terhadap
kecintaan dunia kedirgantara sampai hampir melupakan hal-hal yang semestinya harus dilakukan. 21 Maret 1966, Nurtanio dan Kolonel Supadio melakukan uji terbang pesawat Super Aero yang baru saja diperbaiki. Pesawat ini akan dinamakan Api Revolusi. Namun sesaat tinggal landas, pesawat ini mengalami kecelakaan. Saya tahu, kebetulan seingat saya pada waktu itu saya masih kelas 1 SMP, bahwa tidak ada rencana daripada almarhum untuk terbang pada waktu itu. Tapi dengan kedatangannya Kolonel Supadio ke Hussein sini, ingin mencoba pesawat yang sudah diperbaiki untuk dibawa ke Kalimantan, untuk dipergunakan sebagai mission pengawasan di daerah-daerah perbatasan. Nah, pada waktu itu memang akhirnya almarhum mau menemani sebagai pilot atau co-pilot di pesawat itu untuk terbang di atas Bandung. Tapi beberapa saat kemudian pesawat itu mengalami trouble engine dan sudah memberitahukan akan return to base, kembali ke pangkalan. Tetapi kurang lebih sampai di Tegalega, kelihatannya daya angkat dari pesawat itu mulai kehilangan tenaga dan sangat-sangat terbatas. Yang tadinya akan mendarat di Tegalega, tetapi ya akhirnya mengalami crash di sekitar Tegalega, di tepatnya itu di Jalan Astana Anyar. Dan pada waktu itu karena kondisinya itu menabrak suatu bangunan sehingga tidak bisa diselamatkan, dan akhirnya almarhum dan Kolonel Supadio pada waktu itu gugur. Gugurnya Nurtanio menjadi duka bagi Angkatan Udara Indonesia pada saat itu. Nurtanio adalah salah satu pendiri kedirgantaraan Indonesia. Pada tahun 1961, Nurtanio Pringgo Adisuryo memimpin Lembaga Persiapan Industri Penerbangan yang biasa disingkat LAPIP. Untuk menghormati jasa Nurtanio yang gugur dalam pengujian pesawat Api Revolusi, maka nama LAPIP diubah menjadi Lembaga Industri Nurtanio atau LIPNUR pada tahun 1976. Namun beberapa tahun kemudian nama itu diubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio sebelum akhirnya diganti menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara pada tahun 1988. Memang ini menjadi sesuatu pertanyaan yang sangat mendasar buat beberapa kalangan. Tetapi ya secara jujur saya ingin menyampaikan bahwa tidak terbesit sedikit pun bahwa pihak keluarga pada waktu itu ingin menguasai atau memiliki industri ini, karena secara sadar bahwa industri ini baru berkembang dan di bawah naungan daripada TNI AU pada waktu itu, sehingga kita pun mengetahui alangkah tidak mungkinnya, mustahil lah, tapi ya mungkin karena masalah tertentu, masalah politis dan sebagainya, nama itu akhirnya berubah, padahal nama itu menjadi salah satu kebanggaan atau menjadi satu sosok hero untuk pihak TNI AU. Kalau soalnya nama Nurtanio ini sudah booming, kenapa mesti diganti Nusantara? Nggak usah orangnya, namanya aja lah. Namanya. Itu kalau menurut saya. Kalau soal added value, teknologi, semua orang bisa masuk sekarang. Semua bisa belajar. Tapi semangatnya panutan, siapa yang bisa?
cintanya terhadap Nusantara. Kita harus hilang jasa seorang pahlawan itu harus kita naikkan. Kita sebagai bangsa menghargai seorang pahlawan. Nah, jadi di situ berbicara tentang kepeloporan ya. Saya lupa tadi. Jadi tadi saya nguraikan itu karena saya berbicara tentang kepeloporan. Kepeloporan itu ada di sana, ada Billy Mitchell, ada Doolittle, ada banyak pelopor-pelopor itu. Nah, pelopor-pelopor ini semua diabadikan di antara lain di United States Air Force Academy. Diabadikan di banyak nama-nama yang memang memberikan motivasi, yang mempunyai spiritual value namanya. Nah, itu sebabnya kita dulu sangat berbahagia kita mempunyai namanya IPTN, ya, Nurtanio. Jadi pada waktu itu berganti kita semua kecewa. Ya. Karena apa? Karena itu adalah goresan sejarah yang diukir oleh Nurtanio. Kalau sekarang namanya bukan Nurtanio, orang nggak bisa membantah lagi bahwa itu dulu yang memulai Nurtanio. Tempatnya pun sampai detik ini adalah tempat di mana Nurtanio memulai. Jadi itu kalau kita bicara tentang nama. Ya, saya tidak ingin masuk ke wilayah kontroversi, perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya. Tetapi intisarinya kita sangat menghormati Nurtanio dan kita sangat kecewa Nurtanio namanya tidak ada lagi. Dan kita, keluarga besar Angkatan Udara, tetap melihat Nurtanio sebagai pelopor, sebagai perintis, sebagai perwira yang sangat heroik bagi keberadaan Angkatan Udara Republik Indonesia. Saat ini, hanggar kerja Nurtanio telah menjadi museum. Nama Nurtanio juga tak lagi disandang di industri penerbangan Nusantara. Namanya hanya tersisa di salah satu universitas di kawasan Bandung yang diberi nama Universitas Nurtanio. Namun setidaknya Nurtanio telah membuktikan pada dunia dengan semangat muda dan kerja keras, Indonesia mampu membuat pesawatnya sendiri. Ya kalau kita lihat bahwa pasar dari pesawat itu tidak bisa tergantung dari satu negara. Pasar pesawat terbang itu ada suatu pasar yang global. Kita bisa lihat saja Eropa yang berapa negara itu, atau kita bisa lihat Jerman, Perancis, Inggris, itu tidak bisa mempunyai pabrik pesawat sendiri. Jadi itu adalah market yang global. Jadi untuk pesawat tertentu yang besar itu karena marketnya global, mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan yang lain. Karena kalau kita hanya tergantung market di dalam negeri itu tidak ekonomis. Untuk hal pesawat yang khusus mungkin kita bisa lakukan. Saya yakin bahwa Indonesia ini mampu lagi. Karena kita lihat bahwa kemampuan pemuda-pemudi Indonesia untuk bidang engineering ini cukup bagus. Ini diakui oleh banyak produsen pesawat terbang bahwa orang Indonesia di bidang engineering, aeronautic engineering itu mempunyai bakat. Dan dengan bakat ini kita harapkan ini bisa dikembangkan. Karena ini kan suatu sumber daya yang ada di Indonesia, seperti negara-negara lain yang melihat kemampuan penduduknya untuk dalam satu bidang dan mereka berusaha untuk dalam bidang itu. Kalau di Indonesia, kalau bilang aeronautik ini, saya yakin kita bisa maju karena saya yakin juga bahwa kita sudah membuktikan bahwa kita bisa. Kepeloporan. Ya. Yang kedua, ya, heroisme dan patriotisme. Dia tidak tergantung sama orang. Dia tidak harus tergantung pada negeri lain. Kita juga harus mempunyai kemauan yang kuat untuk bisa membuat sendiri. Di sisi lain, anak bangsa ini harus memikirkan negerinya. Kita jangan menunggu orang lain yang memikirkan negeri ini, tapi kita sendiri harus bagaimana kita membangun negeri ini. Salah satu poros pembangunan yang sangat menentukan maju atau tidaknya satu negara adalah dirgantara. Ya, orang boleh bilang bahwa nenek moyangku orang pelaut, tetapi harusnya anak cucuku adalah insan dirgantara.
Perbaikan ekonomi pada masa Orde Baru membuat Soeharto memutuskan untuk mengembangkan industri dirgantara yang telah dirintis Nurtanio. Kabar kejeniusan Habibie kala itu sudah tersiar hingga ke istana presiden. Soeharto tak tinggal diam. Habibie diminta pulang ke Indonesia untuk memajukan industri pesawat terbang tanah air. Kepulangan Habibie ke tanah air membawa babak baru bagi industri aviasi Indonesia. Kendali dirgantara Indonesia tak lagi dipegang militer. April 1976, Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio berubah menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Sebagai insinyur ternama lulusan Jerman, Habibie membuat satu formulasi untuk percepatan alih teknologi di IPTN. Konsep itu dinamai berawal dari akhir. 1985, IPT Nurtanio disempurnakan menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). B.J. Habibie yang ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN menjadi tokoh penting di balik kemajuan industri penerbangan Indonesia. Sekira pertengahan 1990-an, industri penerbangan Indonesia mencapai tonggak kejayaan. IPTN berhasil memproduksi pesawat N250 rancangan B.J. Habibie. Pesawat itu menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan diminati negara lain seperti Thailand. Namun masa gemilang industri dirgantara Indonesia hanya berlangsung hingga tahun 1997. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia memaksa pemerintah memutus pembiayaan untuk pengembangan IPTN. Akibatnya, industri penerbangan Indonesia terpuruk dan baru bangkit belakangan ini dengan nama PT Dirgantara Indonesia.